Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang agung, mulia, layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah memampukan kami untuk melewati sepanjang hari ini. Oleh kuasa-Mu saja kami mampu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya terbuka dan mengerti akan kehendak-Mu, serta taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-30. Tertulis demikian. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kecenderungan di mana anak akan mengikuti orang tuanya. Keluarga Andretti misalnya, dari ayah sampai anak-anak, semuanya adalah pembalap. Ada juga keluarga Maldini, di mana anaknya mengikuti karir ayahnya sebagai pesepak bola. Lalu ada juga keluarga Bush, di mana ayah dan anak terjun di politik dan bahkan keduanya menjadi presiden Amerika Serikat. Di Indonesia juga demikian. Ada keluarga penerjun payung, ada keluarga pebulu tangkis, ada juga keluarga artis. Kalau mengikuti teladan yang baik, itu tidak masalah. Tapi kalau anak mengikuti teladan yang tidak benar, maka akan jadi hancur berantakan. Sebagai anak, bila orang tua punya cara hidup yang salah, jangan diikuti. Kita harus berani menjadi berbeda dan hidup dalam kebenaran. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 30 ini. Di situ tertulis, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Dari berbagai raja yang ada di Israel, sejak Yerobeam sampai Ahab yang tertulis dalam ayat ini, semuanya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan di sini terlebih lagi, dituliskan bahwa Ahab melakukan yang jahat lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Berarti Raja Ahab lebih jahat dari mereka semua. Raja Ahab menggunakan kuasa dan pengaruhnya untuk melakukan perbuatan yang jahat dan membawa bangsanya ke dalam dosa pemberontakan kepada Tuhan. Padahal seharusnya Ahab mengingat akan siapa dirinya dan menghormati Tuhan yang telah membuatnya naik sebagai raja. Ahab bukan hanya mengikuti sikap pendahulunya, tapi melampaui sikap raja-raja sebelumnya dengan melakukan yang lebih buruk. Secara pribadi kita tidak perlu dan tidak boleh menjustifikasi kesalahan kita dengan mengatakan bahwa orang tua kita dulunya juga hidup dalam kejahatan. Makanya kita hidup dalam kejahatan. Tidak bisa demikian, saudara. Setiap kita memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya jangan salahkan orang tua, jangan salahkan nenek moyang kita atas kejahatan yang kita lakukan hari ini. Tapi mari putuskan ikatan rantai dosa, ikatan rantai kejahatan dari diri kita. Dan jadilah orang yang berbeda dengan pendahulu kita. Jadilah orang yang menuruti perintah Tuhan. Perlu kita sadari bahwa ada konsekuensi dari setiap perbuatan jahat. Ahab merasa kuat dan hebat, tapi akhirnya ia menghadapi dampak atas tindakannya. Kehidupan yang melawan Tuhan tidak akan lolos dari perhatiannya, dan pada saat yang tepat, hukuman akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan sekali dua kali Tuhan memberi kesempatan buat Ahab untuk berubah. Kita perhatikan bahwa masa kepemimpinannya sebagai raja cukup lama, yaitu 22 tahun. Itu bukanlah waktu yang pendek, tapi dalam kurun waktu itu,
ia tidak mau bertobat, padahal kemurahan Tuhan tersedia. Mari kita ambil pelajaran yang berharga dari ayat ini untuk tidak menjadi sama, tapi menjadi berbeda dari pendahulu kita. Kalau mereka melakukan perbuatan yang jahat dan yang tidak berkenan di mata Tuhan, jangan ikut-ikutan yang buruk, tapi jadilah seorang yang menetapkan hati untuk hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Ikutilah teladan yang baik dari orang-orang sebelum kita. Dalam Filipi 1 ayat 37 tertulis, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu." Mari sekali lagi, jangan ikuti yang buruk, tapi ikutilah yang baik. Jadilah berbeda, jadilah pribadi yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami untuk menjadi pribadi yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang mendahului kami. Kami menjadi berbeda karena kami memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Kami tidak ikut-ikutan dengan dunia, kami tidak terpengaruh dengan berbagai tradisi yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh berpegang, berpaut kepada Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Pimpin kami Roh Kudus, kuatkan kami selalu. Saat ini kami berdoa, mohon perlindungan Tuhan atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, lingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap bangsa, agar setiap orang mengenal-Mu ya Tuhan, dan percaya kepada-Mu. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.